Baik, Pak Guru. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Apakah di antara kalian ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir. Oke, baik, terima kasih. Biasa kita kemarin sudah belajar mengenai manusia sebagai makhluk sosial, dan pada hari ini kita akan belajar mengenai sosialisasi. Oleh sebab itu, Pak Guru akan bertanya kepada anak-anak sekalian, siapa yang mengerti tentang sosialisasi atau siapa yang tahu tentang sosialisasi? Atau apa itu sosialisasi? Sosialisasi adalah interaksi antara manusia. Ya. Yang lain? Ada lagi? Ada lagi yang ada lain, teman-teman lain? Baik, saya Pak Guru akan menjelaskan bagaimana yang dimaksud dengan sosialisasi. Sosialisasi adalah manusia adalah makhluk sosial yang menghabiskan kehidupannya dengan cara berinteraksi dengan sesamanya, berinteraksi dengan sesama manusia. Banyak hal yang manusia lakukan dalam berinteraksi antara individu, kelompok, dan lain sebagainya. Sosialisasi adalah proses seumur hidup untuk mempelajari pola budaya, perilaku, dan harapan manusia. Kita mempelajari nilai-nilai budaya dan norma serta agama. Hakikat sosialisasi. Sosialisasi adalah proses interaksi yang dilakukan secara terus-menerus sehingga membentuk pribadi seseorang atau individu. Dapat dikatakan sosialisasi merupakan proses seumur hidup yang berkaitan dengan cara individu mempelajari nilai dan norma sosial yang ada atau berlaku di masyarakat dan diterima dalam kelompoknya. Sosialisasi dapat dilakukan oleh berbagai individu, termasuk orang tua, guru, teman sebaya, saudara kandung, lewat televisi, sekolah, internet, ataupun media sosial yang lainnya. Agen sosial terjadi di seluruh rentang hidup dan sampai batas tertentu. Interaksi sosial meliputi berpindah individu dari satu ke tempat lain, peran dan hidup mereka melalui dari lulus sekolah, memperoleh pekerjaan, menikah, memiliki anak hingga pensiun. Ada beberapa akses agen sosialisasi yang harus kalian ketahui, yaitu agen sosialisasi yang pertama adalah keluarga, sekolah, kelompok permainan, media massa. Agen sosial keluarga. Keluarga merupakan agen sosial pertama yang sangat terpenting. Agen sosial keluarga terdiri dari sistem keluarga dan sistem kekerabatan. Keluarga inti mengangkat dan tinggal dalam suatu rumah, sedangkan sistem kekerabatan meliputi kakek nenek, paman, dan bibi. Keluarga termasuk kelompok primer yang memiliki identitas tinggi dalam mengawal anggota keluarga sosial dan keluarga tempat mempengaruhi kepribadian anak. Kemudian agen yang berikut adalah agen sekolah. Agen sosialisasi yang berikut adalah sekolah. Individu dihadapkan pada berbagai pengalaman beberapa di sekolah. Mereka berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang agama, kelas sosial, ras, etnis, dan kebudayaan. Sosialisasi di sekolah memiliki tujuan
menanam nilai kedisiplinan yang berorientasi, mempersiapkan peserta didik pada masa depan. Agen sosialisasi sekolah merupakan bentuk dari solidaritas sekunder. Agen sosialisasi yang berikut adalah kelompok bermain. Sosialisasi juga memiliki terjadi di antara kelompok sepermainan, baik teman sebaya maupun tidak sebaya. Kelompok permainan dapat mempengaruhi kebiasaan belajar, selera musik, sudut pandang, dan banyak gaya berpakaian. Agen sosial kelompok permainan merupakan bentuk dari sosialisasi sekunder. Agen sosialisasi yang berikut adalah media massa. Media massa adalah sarana komunikasi suatu arah ke masyarakat luas. Informasi yang disampaikan melalui media dapat menyebar secara cepat dan luas ke seluruh lapisan dan golongan masyarakat. Jenis media massa berupa televisi, surat kabar, majalah, film, radio, dan media sosial digital lainnya. Individu akan diharapkan dapat membagi perilaku, ide, kepercayaan, dan nilai melalui media. Agen sosialisasi media massa merupakan bentuk dari sosialisasi sekunder. Yang berikut adalah proses sosialisasi. Berdasarkan teori perkembangan kognitif, proses sosialisasi meningkatkan pada kemampuan anak untuk memahami dunia, menjelaskan adanya perbedaan tahap anak-anak dalam belajar untuk berpikir tentang diri mereka sendiri dan lingkungan mereka. Hal tersebut diantaranya adalah sensor motorik. Usia 0 sampai 2 tahun merupakan tahap pertama bayi belajar, terutama dengan menyentuh benda, memanipulasinya, dan secara fisik menjelajahi lingkungannya. Kemudian yang berikut adalah pra-operasional. Usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini anak-anak sudah menguasai bahasa dan menggunakan kata-kata untuk mempresentasikan objek dan gambar secara simbolis. Yang berikut operasional konkret, usia 7 sampai 11 tahun. Pada fase ini anak-anak telah memahami pengertian logis seperti hubungan sebab akibat. Seorang anak dapat pada tahap perkembangan ini akan mengenali alasan yang salah dan mampu melaksanakan operasi hitungan matematika sederhana. Yang berikut adalah peran sosialisasi formal 11 sampai 15 tahun. Tahap ini merupakan tahap remaja. Selama masa remaja, anak yang beranjak dewasa lebih mampu memahami ide-ide yang sangat rumit. Baik, kalian sudah telah dibagikan buku cetak. Di dalamnya ada bacaan mengenai sosialisasi. Di sana kalian akan baca, kemudian mempelajari dengan baik-baik. Pak Guru akan membagikan kamu lembar kerja. Kemudian kalian mengerjakannya. Ada pertanyaan yang ada di dalam lembar kerja tersebut, kalian akan mengerjakannya. Kemudian setelah selesai mengerjakannya, perwakilan salah satu kelompok untuk presentasi. Jadi dari 3 kelompok, siapkan masing-masing ketua kelompoknya, kemudian kalian mengerjakannya. Baca dan simak baik-baik. Semua harus terlibat untuk mengerjakannya.
Satu tugasnya 3. Lampu menyala. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Terkait dengan lembar kerja yang kalian pegang, ada hal-hal yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Ya, isi. Satu ini kelompok keluarga, yang dua kelompok media sosial, yang kedua, dan ketiga ini kelompok rekan sepermainan, kelompok sekolah, baru rekan sepermainan ini. Jelaskan keluarga itu apa, ada di sini. Di belakang saya, ambil buku banyak.
jawabannya sama. Sudah kelompok ini. Nanti salah satu temannya saya untuk presentasi.
Silakan. Iya. Boleh. Bagusnya kalian karena kertas itu yang berulang, lembar kerjanya yang berulang, hasil presentasinya yang berulang. Iya. Bagus karena presentasi. Dia sampai sini semua. Ini sudah selesai. Saya sudah selesai tidak mungkin. Sudah. Satu nah di sini, sana, sini 1, 2, 3. Sana 2.
Sudah? Ada sudah selesai. Nanti salah satu temannya presentasi hasilnya, kemudian yang lain dengar ya. Ini sudah. Oke, silakan yang sudah selesai. Teman-teman yang lain boleh mendengar apa yang disampaikan oleh teman kalian dari kelompok 1. Kita akan mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja yang mereka sudah kerjakan. Teman-teman yang lain boleh mendengar. Setelah itu kelompok 2. Yang kelompok 3 sudah siap kan? Yang presentasi baca nama kelompok, kemudian anggota kelompok, setelah itu presentasi. Bisa dong? Oke, baik. Waktu saya berikan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil yang telah dia kerjakan. Teman-teman yang lain, yang 1 dulu, nanti yang 2 ini. 1 sana kan? Iya, 1, 2. Kemudian nanti yang kedua ini. Oke, silakan untuk kelompok 1. Nanti kamu yang kedua ini setelah kelompok 1. Baik, terima kasih atas waktu yang berikan kepada kami kelompok 1. Kami akan mendapatkan hasil diskusi kami akan membaca kami Baris Kalmuri sudah sewa dan sewa wajibnya masyarakat tanggapo atau amil menjadi ketua kelompok juga Baris Kalmuri. Baik, ini kami akan mempresentasikan hasil kami tentang sosialisasi tentang keluarga. Keluarga merupakan kelompok primer yang selalu bertatap muka dengan anggota keluarganya sehingga dapat selalu mengikuti perkembangan anggota-anggota keluarga. Yang kedua adalah media massa, merupakan sarana komunikasi satu arah ke masyarakat luas. Ketiga adalah kelompok permainan, juga dapat menjadi agen sosialisasi bagi seorang individu. Yang keempat, kelompok sekolah merupakan agen sosialisasi sekunder. Fungsi sekolah adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan daya intelektual agar anak hidup baik. Beginilah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan aplaus yang meriah. Berikut presentasi dari kelompok 2. Silakan. Terima kasih atas Maryam kedua kelompok yang berkaitan dengan hasil diskusi kami.
lingkungan sekolah dan pendidikan yang diaplikasikan terhadap perkembangan karakter anak melalui fungsi beberapa indikator, yaitu anak membiasakan sikap jujur dan anak mampu membiasakan sikap peduli lingkungan. Kelompok lingkungan merupakan kelompok orang yang memiliki kesadaran bersama, merupakan kelompok dan solidaritas bersama. Apabila dalam kelompok bermain berisi banyak hal negatif, maka akan mempengaruhi karakter individu menjadi negatif. Pengaruh keluarga dalam membentuk karakter. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi pembentukan karakter, peran penting dan kualitas keluarga yang mewarnai pembentukan karakter, yaitu pada pendidikan yang diberati orang tua terhadap anaknya, pengaruh media massa dalam pembentukan karakter. Biasa terbentuk sikap aktif dalam menerima informasi yang didapatkan dan pengungkapan individu terhadap media massa. Kurang atau tidak baik, maka akan membentuk perilaku konservatif melalui iklan serta konten yang ada di media sosial. Terima kasih atas. Baik, berikan aku sebelum teman sekalian. Kelompok yang terakhir, kelompok 3. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh kami kelompok 3. Di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Quincy sebagai ketua kelompok sekaligus akan membacakan hasil diskusi kami. Dan di sebelah saya ada Herlina Sintaumuru, dan di sebelah Sinta ada Romi Goga, dan di sebelah Romi ada Mei Koromari, dan di sebelah Mei ada Yolanda Boda, dan di sebelah Yolanda ada Silvina Wanani. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Yang gambar pertama menjelaskan tentang keluarga agen sosialisasi. Keluarga agen sosialisasi merupakan kelompok sosial terkecil dalam masyarakat. Misalnya yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak serta orang yang ada di dalam keluarga tersebut ikut menjadi media sosialisasi bagi anak. Gambar yang kedua menjelaskan tentang media massa adalah sarana komunikasi atau satu arah ke masyarakat luas. Informasi yang disampaikan melalui media sosial dapat menyebar secara cepat dan luas ke seluruh lapisan dan golongan masyarakat. Gambar ketiga menjelaskan tentang sekolah. Sekolah pada masa tradisional yang masih sangat sederhana, keluarga merupakan lembaga paling dominan dalam proses sosialisasi. Sekolah merupakan agen sosialisasi sekunder. Fungsi pendidikan sekolah adalah melestarikan kebudayaan dengan cara mewariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Yang kedua, merangsang partisipasi demokrasi melalui pengajaran keterampilan pembicaraan dan mengembangkan kemampuan berpikir secara rasional dan bebas. Yang ketiga, memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan daya intelektual agar anak dapat hidup layak. Gambar keempat menjelaskan tentang kelompok sepermainan. Setelah keluarga, maka teman sepermainan juga dapat menjadi agen sosialisasi bagi seorang individu.
Kelompok bermain yang terdiri dari berbagai macam individu dengan karakter dan sifat yang berbeda-beda membuat banyak mendapatkan sebuah nilai atau norma yang mana dapat memengaruhi dalam berinteraksi. Oleh karena itu, sosialisasi juga terjadi di antara kelompok sepermainan, baik teman sebaya maupun tidak sebaya. Kelompok sepermainan dapat memengaruhi kebiasaan belajar, selera musik, sudut pandang, dan bahkan gaya berpakaian. Agen sosialisasi kelompok sepermainan merupakan bentuk dari sosialisasi sekunder. Baik, itulah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Kelompok mana yang ingin bertanya duluan? Silakan. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa bersosialisasi. Apa yang dimaksud dengan sosialisasi? Baik, di sini kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Secara umum, pengertian sosial adalah proses belajar mengajar dalam berperilaku di dalam masyarakat. Beberapa orang juga mengatakan bahwa sosialisasi dalam proses penerapan nilai, kebiasaan, dan aturan dalam bertingkat laku dan masyarakat dari suatu generasi ke generasi lain. Oke. Berikut ada pertanyaan lagi. Silakan. Kelompok 3 ingin bertanya. Silakan. Baik, kami dari kelompok 2 ada pertanyaan untuk kelompok 1. Mengapa keluarga disebut sebagai sosialisasi yang pertama bagi seseorang anak? Oke, silakan. Kelompok 1 akan menjawab. Karena keluarga mereka prima, di mana anggotanya bertatap muka dan memiliki hubungan sosial yang tetap. Proses sosialisasi dalam keluarga bisa dilakukan dengan memberikan dorongan atau motivasi kepada anak-anaknya. Berikut masih ada pertanyaan dari kelompok 1. Silakan. Bagaimana mengapa sosialisasi merupakan proses penting dalam kehidupan manusia? Baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sosialisasi sangat penting karena dapat mempererat hubungan antara masyarakat, dapat memperoleh suatu ilmu dari suatu masyarakat tersebut, dan dapat membentuk suatu kepribadian yang unik. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Terima kasih. Tangan untuk kita semua dulu. Dan demikian hasil diskusi kami ini. Aku akan memberikan penjelasan mengenai sosialisasi atau penguatan untuk kalian semua bahwa manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial, dia akan hidup dan karakter anak-anak itu akan tumbuh sesuai di mana tempat dia berada. Ada di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan keluarga. Sifat dan karakter akan mengikuti keadaan di mana anak tersebut berada. Oleh sebab itu pentingnya buat anak-anak sekalian melihat dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Banyak hal-hal yang berada di lingkungan sekitar kita yang punya pengaruh baik dan juga tidak baik. Oleh sebab itu lingkungan di mana kita bergaul harus kita sebagai anak-anak sekolah harus melihat dan menyimaknya dengan baik. Di lingkungan keluarga juga, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, kemudian di lingkungan sekolah, semua yang mempunyai pengaruh-pengaruh yang sangat signifikan untuk kehidupan kita sebagai anak-anak sekolah.
Baik, selanjutnya mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Aku bisa. Kamu bisa. Semua bisa. Semangat. Tugas yang kalian sudah kerjakan, hasil presentasi yang kalian sudah kerjakan, sebentar setelah selesai dari kegiatan ini kalian akan kumpulkan ke Pak Guru. Tulis nama kelompoknya, nama peserta kelompoknya semua, kemudian dikumpulkan ke Pak Guru untuk dinilai. Nama kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya. Tulis nama-nama kelompoknya. Baik, terima kasih. Itulah kegiatan belajar kita hari ini. Selanjutnya pelajaran untuk minggu depan adalah kegiatan pembelajaran mengenai jenis-jenis norma dalam kehidupan sehari-hari. Itu pelajaran untuk minggu depan. Dan pelajaran kita untuk hari ini cukup sekian sampai di sini. Pak Guru minta kesediaan untuk salah satu teman kita untuk membawakan kita dalam doa sekaligus menutup kegiatan kita pada hari ini. Pada kelas yang telah disebutkan. Ada teman yang masih mau bersedia, silakan. Pak Guru berikan. Kebenaran sedang kita berdasar persilakan menutup dari ini. Teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada saat siang hari ini, mari kita satu dalam dua berdoa. Mari. Ya Tuhan, Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dari awal, pertengahan hingga akhir pembelajaran kami ini mau jalan dengan baik Tuhan. Dan juga Tuhan, kiranya setiap materi atau pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Guru kami, kiranya kami dapat mengerti dan pahami dengan baik Tuhan. Ini saja doa kami ya Tuhan, kami alaskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Siap, beri salam. Selamat siang, Bapak Guru. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Iya.